Ya, untuk mencegah virus corona, sejumlah rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta menerapkan tindakan antisipatif. Ini bagaimana pencegahan virus corona di wilayah DKI Jakarta. Sudah ada rekan kami Lydia Simangunsong langsung dari kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Lydia. Ya, baik, terima kasih Sakan dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terkait dengan virus corona yang menggegerkan dunia ini. Sakan dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia masih negatif dari paparan virus corona, di mana data yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan yang dirilis dari WHO menyebutkan bahwa hingga per 26 Januari 2020 kemarin disampaikan bahwa sejauh ini masih ada 13 negara yang terinfeksi virus corona, di mana Indonesia ini beruntung tidak termasuk di dalamnya. Namun tentu ini tidak membuat kita menjadi lengah seperti itu, dan juga tentu waspada. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana saat ini upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, untuk memantau agar virus corona ini tidak sampai masuk ke Indonesia, utamanya ke Jakarta. Saat ini kita akan mengkonfirmasi langsung bersama saya. Saat ini sudah ada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti. Selamat malam, Dok. Apa kabar, Dok? Selamat malam, Mbak Lydia. Dok, ini virus corona termasuk jenis baru ya, yang mungkin banyak masyarakat yang belum paham seperti itu, Dok. Bisa diinformasikan kembali terkait bagaimana penularan dan juga resiko dan juga gejalanya, Dok? Ya, seperti halnya gejala influenza. Jadi gejalanya adalah demam, batuk, kemudian ada pilek, dan mungkin ada, kalau kita periksa dengan pemeriksaan penunjang, tentu di dalam paru-parunya juga menunjukkan adanya suatu radang. Untuk diagnosa pastinya tentu ada pemeriksaan laboratorium PCR yang harus dipastikan di Litbangkes, sehingga untuk memastikan apakah confirm atau tidak. Dok, lalu sejauh ini sudah seperti apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memantau agar virus corona ini tidak sampai masuk ke Indonesia, terutama ke Jakarta, Dok? Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari promotif, preventif, dan kuratif. Untuk preventif, karena kita tahu bersama ini adalah virus baru, sehingga belum ada vaksin yang disediakan atau yang ada untuk menangkal itu. Sehingga yang kita kuatkan adalah melakukan edukasi melalui berbagai media. Termasuk saat ini terima kasih kepada JEK TV yang telah melakukan upaya mediasi melalui elektronik, sehingga kita harapkan bisa terinfo kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian untuk upaya lainnya adalah screening secara awal. Kami bekerjasama tentunya dengan Kementerian Kesehatan melalui pintu masuk negara, yaitu melalui kantor kesehatan pelabuhan udara maupun laut, KKP Suta maupun KKP Tanjung Priok. Ada semacam thermal scanner yang dipasang di sana untuk mendeteksi secara dini apakah seseorang yang datang dari perjalanan luar negeri itu terindikasi demam. Apabila ternyata terindikasi demam, itu akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya dan diinformasikan kepada kami sesuai dengan wilayah. Oke. Sejauh ini dokter bisa diinformasikan bahwa belum ada ya laporan yang masuk terkait dengan pasien yang terinfeksi virus corona di Jakarta, Dok? Warga Jakarta tidak ada yang terkonfirmasi untuk kasus pneumonia Wuhan ini. Oke, lalu sejauh ini sudah seperti apa alat ataupun juga prasarana yang disiapkan sebagai upaya untuk antisipasi virus corona, Dok? Ya, meskipun tidak ada, tapi kami tetap waspada. Sebenarnya ini kami belajar dari kasus-kasus yang lalu. Terhadap dulu kita pernah mengalami ada SARS, ada flu burung, ada MERS-CoV ya. Bagaimana kami menyiapkan, ada tidak ada kasus, kami menyiapkan mulai dari tingkat kecamatan melalui puskesmas, kesiapan terhadap sarana, ada APD atau alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan untuk siap memberikan layanan. Yang kedua kepada teman-teman rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan edukasi, merefresh kembali terkait dengan tata laksana kasus, termasuk bagaimana tata cara memakai alat pelindung diri tadi dengan benar. Kemudian yang berikutnya webinar dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kami memberikan edukasi bagaimana tata laksana seandainya ada kasus yang sampai masuk ke Indonesia termasuk Jakarta. Dok, tadi disebutkan bahwa sampai saat ini belum ada vaksin untuk virus corona ini, Dok. Lalu seperti apa penanganannya jika terdapat pasien terinfeksi ataupun terduga terjangkit virus corona, Dok? Ya, layanannya pertama adalah dari alur deteksi dulu tadi, Mbak. Jadi begitu selain dari bandara, tentunya kami juga menyiapkan sumber daya kami di puskesmas maupun rumah sakit. Jadi kalau tadi deteksi melalui pintu masuk negara di bandara itu sekitar bisa mengidentifikasi sekitar 20%. Tapi
karena masa inkubasi virus ini adalah 14 hari, jadi khawatirnya pada saat masuk ke Indonesia atau ke Jakarta belum manifest menjadi gejala klinis, sehingga kami siapkan teman-teman di puskes maupun di rumah sakit untuk mampu men-screening pasien-pasien dengan keluhan demam batuk, harus ditanya lebih lanjut apakah ada riwayat perjalanan dari negara terdampak. Sejauh ini berapa rumah sakit yang disediakan dok untuk di DKI Jakarta? Pada dasarnya semua puskesmas dan rumah sakit kita siap untuk memberikan layanan screening awal. Apabila diperlukan pengawasan atau tata laksana lebih lanjut, kami akan rujuk kepada rumah sakit rujukan Anti Saroso atau rumah sakit Persahabatan dan rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Sejauh ini kan dok, dari pemerintah sendiri belum mengeluarkan travel warning ataupun warning keras kepada warga negara Indonesia yang berencana melakukan perjalanan ke sejumlah negara, terutama negara yang terinfeksi virus corona. Lalu seperti apa himbauan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat dok? Ada pesan-pesan yang kami titipkan melalui berbagai event ya, maupun terhadap berbagai ormas yang mempunyai massa yang banyak ya, termasuk kami memanfaatkan media sosial kita bagaimana tips untuk wisata yang aman, mulai dari perilaku hidup bersih dan sehat, selalu mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir pada setiap kali sebelum makan, setelah memanfaatkan toilet, sebelum memasak dan setelah merawat orang sakit. Yang kedua adalah etika batuk. Jadi tidak ada virus ini, memang kita juga selalu mengajarkan etika batuk. Jadi pada saat seseorang batuk atau bersin, diwajibkan untuk tutup mulut dan hidung memakai tisu atau lengan bagian dalam. Kemudian juga tentunya kami menghimbau warga kita diupayakan atau usahakan tidak berwisata atau mengunjungi negara yang terjangkit. Oke, baik, terima kasih dokter atas informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali dok. Dan Isakan dan juga pemirsa, tadi seperti yang disampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan masuk untuk pasien di Jakarta yang terinfeksi virus corona. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau juga ingin melaporkan informasi terkait dengan virus corona ini, Anda dapat menghubungi call center Dinas DKI Jakarta di 0813-883-76955 atau di 119. Ini adalah layanan interaktif 24 jam yang dapat Anda hubungi jika mendapatkan informasi atau ingin memberikan informasi terkait dengan virus corona. Dan juga Anda dapat menghubungi di call center Kementerian Kesehatan yaitu di 0215210411 atau di 0812-12123-119. Demikian sementara Isakan informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di studio. Dari Dinas Kesehatan Lydia melaporkan untuk Anda. Terima kasih Lydia, selamat malam.